Syuhada Abu Syakir. Jadwalnya adalah di hari Senin ba'da maghrib kitab Sahih Adabul Mufrad, dan hari Selasa ba'da subuh kitab Al-Ibana. Dan ini ada tambahan buat muslimah, jadwal kajian untuk muslimah bagi yang ingin mengikutinya di Ma'had Adwa'us Salaf di Cilenyi, Bandung, yaitu setiap Jumat pekan pertama. Setiap Jumat pekan pertama diisi oleh Al-Ustadz Abu Ibrahim Munzir pukul 16 sore sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Lalu yang kedua adalah setiap Jumat pekan kedua diisi oleh Al-Ustadz Syuhada Abu Syakir, Jumat pukul 16 sore sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu Jumat pekan ketiga kembali diisi Al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Munzir pukul 16 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pekan keempat dan kelima diisi hari Jumat itu sore oleh Al-Ustadz Abu Marwan di kitab Tarbiyatul Aulad Fida'u Kitab. Dan Sabtu pekan pertama oleh Al-Ustadz Abu Yasir Wildan. Dan Sabtu pekan kedua, Sabtu pekan ketiga diisi oleh Al-Ustadz Abu Yasir Wildan. Dan Sabtu pekan keempat diisi oleh Al-Ustadz Syuhada Abu Syakir. Dan Sabtu pekan kelima diisi oleh Al-Ustadz Abu Marwan. Semuanya itu Sabtu sore pukul 4 sore sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jazakumullah khairan. Baik, sekali lagi diumumkan bagi yang ingin mempersiapkan tanya jawab pertanyaan kepada Al-Ustadz Zulkarnain, dipersilahkan mengirimkan kertas ke panitia biar Ustadz membacanya terlebih dahulu di ruangan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha an-najata yaumiddin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian dalam pembahasan berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, wala ashhadu li ahadin minal muslimina bi jannatin wala narin illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan saya tidak mempersaksikan untuk seorang pun dari kaum muslimin bahwa baginya sorga atau neraka, illa kecuali man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali siapa yang dipersaksikan untuknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walakinni arju lil muhsin wa akhafu 'alal musi. Akan tetapi aku mengharapkan kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat kejelekan. Wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidhanbin wala ukhrijuhu min dairatil Islam. Dan aku tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin lantaran dosa yang dia lakukan, dan tidak pula aku mengeluarkannya dari keislaman. Iya. Di dalam uraian beliau ini terdapat beberapa pembahasan akidah. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak memastikan kepada siapapun dari kaum muslimin dipastikan dia masuk surga atau masuk neraka kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Jadi memastikan si fulan walaupun dia orang yang salih, banyak ketaatan, tidak boleh dipastikan dia penghuni surga. Demikian pula tidak boleh memastikan kepada orang lain, seorang yang banyak berbuat maksiat, berlaku dosa, tidak boleh dia katakan kamu adalah penghuni neraka. Sebab hukum ini yang masuk surga dan ini masuk neraka, ini semuanya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Atau siapa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Mendapat wahyu dari Allah. Jadi bagi orang yang berbuat baik dikatakan, diharapkan untuknya masuk surga. Orang yang berbuat jelek dikhawatirkan dia disiksa karena dosa-dosanya. Tapi memastikan si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, ini dari perkara gaib. Tidak boleh memastikan hal tersebut kecuali siapa yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi mengabarkan si fulan penduduk surga, maka kita terima. Seperti misalnya 10 sahabat yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga, atau orang yang hadir di perang Badar, atau misalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, atau Aisyah radhiyallahu taala anha, atau Abdullah bin Salam, atau perempuan yang waktu itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, saya kesurupan." Dan apabila hal itu datang, maka atau dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya kesurupan. Doakan kepada Allah supaya saya disembuhkan." Maka Nabi berkata, "Kalau engkau berkehendak, saya doakan engkau sembuh. Dan kalau engkau berkehendak, engkau bersabar. Dan untuk engkau surga." Maka perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin bersabar. Saya ingin bersabar. Tapi kalau saya kesurupan, saya kadang aurat saya tersingkap. Maka doakan kepada Allah supaya auratku tidak tersingkap." Maka Nabi pun mendoakannya. Ya, perempuan ini oleh Rasulullah SAW dikabarkan dia masuk surga apabila dia bersabar. Maka siapa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dia masuk surga, maka kita mengabarkannya, kita menjelaskannya. Tapi kalau Nabi tidak mengabarkannya, ya, maka tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin dipastikan dia masuk surga atau masuk neraka. Ya. Ini pokok pembahasan yang terkandung di dalam ucapan beliau di sini. Kemudian yang kedua, beliau menegaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin. Beliau tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin lantaran dosa yang dia lakukan. Juga beliau tidak mengeluarkannya dari keislaman. Di sini beliau menegaskan keyakinan tentang masalah takfir, pengkafiran. Ya. Harus diketahui bahwa apabila seorang hamba sudah syah keislamannya, maka tidak boleh dia dikeluarkan dari keislaman, tidak boleh dianggap dia kafir
kecuali dengan melakukan pembatal keislaman yang sangat jelas. Iya. Pembatal keislaman yang sangat jelas. Itu pun di dalam pengkafiran ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ada mawani', penghalang-penghalang yang harus hilang. Ya. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan ada penghalang pada orang tersebut, maka tidak boleh dikafirkan. Tidak dikafirkan. Karena itu Syekh berkata di sini, saya tidak mengkafirkan seorang pun lantaran dosa yang dia lakukan. Maksudnya di sini dosa selain dari kesyirikan. Selain dari kesyirikan, adapun dosa besar telah kita uraikan bahwa dia tidak mengkafirkan pelakunya. Telah kita terangkan dalil-dalilnya. Iya. Kemudian berkaitan dengan masalah pengkafiran, sekali lagi bukan dari sifat ahli sunnah wal jamaah, bukan dari ciri mereka gampang mengkafirkan, bukan dari ciri mereka. Sebab pengkafiran itu adalah hukum syar'i, hak Allah dan hak Rasulnya. Pengkafiran, hak Allah dan hak Rasulnya. Pengkafiran itu ditetapkan, vonis kafir dijatuhkan apabila ada nas dari Al-Quran maupun hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya dengan sangat terang. Itulah pengkafiran. Maka siapa yang sibuk dengan mengkafirkan ini artinya dia masuk mengurusi sesuatu yang merupakan hak Allah dan Rasulnya. Dan cukuplah ini dianggap sebagai sebuah dosa baginya. Kemudian pengkafiran, kafir mengkafirkan ini bukan dari kebiasaan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini dari kebiasaan orang-orang Khawarij. Mereka yang biasa mengkafirkan, menjatuhkan vonis kafir kepada orang tertentu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits beliau, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala, wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar kalimat tersebut tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, kalimat itu akan kembali kepadanya. Akan kembali kepadanya. Karena itu tidak boleh mengkafirkan siapapun dari kaum muslimin yang telah syah keislamannya, telah sabit keislamannya. Dosa besar bukanlah hal yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini pembahasan sudah kita uraikan sebelumnya. Kemudian pembahasan berikutnya kata beliau, wa aral jihad madiyan ma kulli imamin barran kana aw fajiran wa salatul jamaati khalfahum jaizah wa salatul jamaati khalfahum jaizah. Kata beliau, dan aku melihat, aku berpendapat bahwa jihad itu terus berjalan, syariat yang terus berjalan bersama seorang penguasa yang baik maupun penguasa yang bejat. Dan juga aku berpendapat bahwa solat berjamaah di belakang mereka, ikut solat diimami oleh pemimpin, oleh imam, adalah hal yang baik, hal yang jaizah, hal yang boleh diizinkan secara syariat. Iya. Di sini Syekh rahimahullah membuka dua pembahasan. Dua pembahasan ini adalah penjelasan tentang hak-hak seorang penguasa. Penjelasan hak-hak seorang penguasa. Sebagaimana yang telah saya uraikan di awal pertemuan, bahwa di dalam buku-buku akidah diterangkan sebagian pembahasan tidak ada kaitannya dengan rukun iman yang 6. Namun pembahasan tersebut adalah hal yang disepakati oleh umat Islam
ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Karena itu diterangkan di dalam buku-buku akidah. Termasuk di sini di pembahasan jihad. Pertama, beliau melihat bahwa syariat jihad terus berjalan sampai hari kiamat. Karena dia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berubah. Ketetapan yang tidak mungkin berubah. Namun jihad ini ada ketentuan-ketentuannya. Ya, di sini diterangkan oleh Syekh tentang ketentuannya. Ya, menyinggung tentang masalah jihad. Ini termasuk pembahasan yang penting untuk dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat. Karena banyak dari manusia keliru memahami masalah jihad ini. Keliru di dalam memahaminya. Walaupun kita semua bersepakat bahwa jihad adalah suatu hal yang afdal dan utama di dalam agama. Dia salah satu ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kepada surga. Namun harus diketahui apa jihad itu. Iya. Jihad di dalam agama kita itu terbagi 4. Ada jihad melawan diri sendiri, jihad memperbaiki, membenahi diri sendiri. Ya, dinamakan jihad, membenahi diri sendiri dinamakan jihad karena Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad memperbaiki dirinya sendiri. Jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Nah, syaitan ini adalah musuh. Allah telah memerintah kita untuk menganggap syaitan sebagai musuh pada segala keadaan. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka selalulah kalian menganggapnya sebagai musuh. Ya. Ini jihad yang kedua, melawan syaitan. Syaitan itu menyerang manusia dari dua arah. Dari arah syubhat dan dari arah syahwat. Dari arah syubhat diberikan kerancuan-kerancuan kepada seorang muslim dan muslimah di dalam agamanya, dibuat dia ragu dalam agamanya. Itu syubhat namanya. Serangan yang kedua oleh syaitan kepada muslim dan muslimah, dibuat ia mengikuti syahwatnya. Dianjurkan kepada syahwat, hal yang memperturutkan syahwat. Ya. Dari perbuatan kemaksiatan, kekejian dan yang semisal dengannya. Ini dua senjata syaitan. Maka untuk menghadapi syaitan di sini, seorang hamba dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan dengan dua senjata pula. Allah terangkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan mereka para imam, pemimpin, panutan dalam tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Disebutkan dua hal, kesabaran dan keyakinan. Dengan kesabaran, seluruh serangan syaitan dari arah syahwat itu bisa dihindari oleh seorang hamba. Dan dengan keyakinan, yakin ini derajat ilmu yang sangat kuat, maka seluruh serangan syaitan dari arah syubhat, hal yang membuat terancam agama seorang hamba, bisa dia hadapi, bisa dia hindari. Iya. Baik. Kemudian jihad yang ketiga adalah jihad terhadap kaum munafikin. Jihad terhadap kaum munafikin, orang-orang yang menyebarkan bidah dan maksiat. Jihad terhadap mereka ini kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan. Ya. Dan untuk kaum munafikin dan orang-orang yang berbuat maksiat, pada sebagian maksiatnya pemerintah kadang boleh memeranginya. Pada hal yang dipandang oleh pemerintah, mereka wajib untuk diperangi. Jadi ini kembali kepada pemerintah.
Kemudian yang keempat dari jihad adalah jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, dan kadang dengan fisik. Khusus untuk jihad secara fisik, inilah yang banyak pembahasannya di pembahasan jihad. Dan di sini Syekh rahimahullah menyinggung pembahasan jihad melawan orang-orang kafir secara fisik. Jihad melawan orang-orang kafir secara fisik itu terbagi dua di dalam syariat kita. Ada namanya jihad menyerang, jihad al-hujum, dan ada namanya jihad al-mudafa'ah, jihad membela diri. Jihad membela diri. Jihad membela diri itu sifatnya apabila kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka Allah izinkan mereka untuk membela diri, dan Allah izinkan kaum muslimin untuk menolong saudaranya. Allah firman, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Kalau mereka meminta kepada kalian pertolongan dalam agama, hendaknya kalian menolongnya. Dan Rasulullah bersabda, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela dirinya, dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela keluarganya, dia mati syahid. Jadi membela diri itu adalah bentuk dari jihad, disyariatkan. Iya. Apabila kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka disyariatkan mereka membela diri. Jihad yang kedua namanya jihadul hujum, jihad menyerang. Ya, ini yang disinggung oleh Syekh di sini. Ya. Dan sebagian para ulama membahasakan adanya pemimpin dalam jihad. Mereka bahasakan untuk jihad menyerang dan jihad membela diri juga. Di jihad membela diri juga disyariatkan adanya pemimpin di kondisi yang memungkinkan mereka untuk bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Adapun kalau kondisinya tidak memungkinkan, orang-orang kafir sudah menyerang mereka, maka ya, mereka boleh membela dirinya walaupun tanpa pemimpin. Jelas? Dan jihad menyerang ini itu bentuknya kaum muslimin yang memulai menyerang. Dan jihad menyerang disyaratkan di dalam syariat kita 3 syarat. Disyaratkan padanya berapa? 3 syarat. Syarat yang pertama, kaum muslimin mempunyai kekuatan. Ya, syarat yang pertama, kaum muslimin mempunyai kekuatan. Atau sebelum syarat yang pertama, saya mulai dulu dengan apa yang disebut oleh penulis ini. Syarat yang pertama adalah kaum muslimin melakukan jihadnya dipimpin oleh seorang pemimpin, dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Bukan dia membuat pemimpin sendiri, tapi harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara, dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Kenapa harus dipimpin oleh pimpinan negara? Karena Rasulullah mensyaratkan hal tersebut. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng, dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi tidak boleh ada yang menegakkan jihad menyerang kecuali kalau dipimpin oleh pimpinan negara. Dan Rasulullah bersabda, idastumfirtum fanfiru. Apabila kalian dipinta oleh pimpinan untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah kalian. Semuanya harus dengan pimpinan. Karena itu tidak pernah di dalam sejarah ada dari para sahabat yang mengumpulkan sahabat yang lain kemudian berperang melawan orang-orang musyrikin di Mekah. Tidak ada dalam sejarah seperti itu. Tidak pernah Umar bin Khattab, Abu Bakar maupun yang lainnya melakukannya.
Ya, sebab seluruh hal ini adalah keputusan mutlak dari pemimpin, dan pemimpin para sahabat waktu itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memerintah di fase Mekah, maka tidak ada dari para sahabat yang melakukannya. Iya, ini syarat yang pertama, harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Syarat yang kedua, jihad tersebut boleh ditegakkan, jihad menyerang boleh ditegakkan apabila kaum muslimin mempunyai kekuatan. Kaum muslimin mempunyai kekuatan. Ya. Ini syarat. Karena itu jihad, tidak ada pensyariatan jihad di fase Mekah. Karena di Mekah kaum muslimin lemah. Dilarang mereka berjihad dengan tangan secara fisik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Dilarang mengangkat senjata, diperintah menahan tangan. Yang kalian lakukan, tegakkan salat, keluarkan zakat. Iya. Keluarkan zakat. Jadi ini keberadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa jihad tidak disyariatkan kalau tidak ada kekuatan adalah kejadian Hudaybiyah. Ya, di perang Hudaybiyah atau di perjanjian Hudaybiyah, para sahabat jumlahnya mencapai 1.000 orang, bahkan lebih. Jumlah para sahabat lebih dari 1.000 di Hudaybiyah. Tapi kaum musyrikin jumlahnya jauh lebih daripada itu, puluhan ribu jumlah mereka. Ya. Karena itu Nabi SAW tidak melakukan jihad di Hudaybiyah. Padahal sebelumnya ada perang Badr, ada beberapa peperangan sebelumnya. Di Hudaybiyah tidak ada. Ya. Beliau mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin. Dia menunjukkan bahwa jihad dengan fisik disyaratkan harus apa? Ya. Harus ada kekuatan. Harus ada kekuatan. Ya. Dalil yang ketiga, di antara dalilnya bahwa harus ada kekuatan, diterangkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kejadian di akhir zaman, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, maka tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang bisa menghadapi mereka. Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Allah perintahkan mereka supaya bersembunyi di atas gunung. Ya. Ini karena memang mereka tidak punya kekuatan menghadapi siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kalau memang masalahnya hanya sekedar mati, ya, maka para sahabat di Hudaybiyah, Umar bin Khattab sudah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kenapa kita menerima kehinaan dalam agama kita, mengadakan perjanjian dengan mereka? Bukankah kalau kita berperang, orang yang mati di antara kita masuk surga dan yang mati di antara mereka masuk neraka? Ini ucapan Umar di Hudaybiyah. Tapi Nabi berkata kepada Umar, Wahai Umar, aku adalah Rasul Allah. Demikian Allah memerintahku. Ya. Jelas? Maka ini menunjukkan bahwa jihad ini bukan aturan sembarangan. Ada syarat-syarat yang disyaratkan. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat jihad menyerang, disyaratkan kaum muslimin mempunyai wilayah kekuasaan. Mempunyai wilayah kekuasaan. Karena itu sepakat para ulama bahwa syariat jihad itu secara fisik melawan orang kafir baru disyariatkan di fase Madinah. Adapun di Mekah, karena mereka tidak punya wilayah kekuasaan, tidak ada syariat jihad. Adanya setelah mereka pindah ke Madinah. Di kota Madinah, kaum muslimin dari suku Aus dan Khazraj, dua suku besar di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu, dikenal kekuatan mereka di dalam peperangan di sejarah-sejarah mereka sebelumnya. Ya. Maka Nabi pun turun ke kota Madinah, punya wilayah kekuasaan. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Baru setelah itu turun syariat jihad. Setelah beliau ada wilayah kekuasaan, itu pun syariat jihad turunnya secara bertahap, 4 tahapan. Pertama diizinkan membela diri,
atau memerangi orang yang memerangi mereka. Kemudian yang kedua, hanya diizinkan untuk memerangi yang di sekitar mereka. Adapun tahapan yang terakhirnya jihad secara mutlak itu nanti setelah kaum muslimin kuat, mereka punya kekuatan, barulah ada perintah umum untuk melakukan jihad. Jadi ini tuntunan jihad di dalam agama kita. Tuntunan jihad di dalam agama kita. Karena itulah apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang di masa ini yang mengadakan aksi-aksi bom bunuh diri, aksi-aksi terorisme. Mereka anggap perbuatannya bagian dari jihad. Itu bukan jihad sama sekali. Mereka berjihad melawan orang kafir. Jihad bentuk mana? Ada dua jihad melawan orang kafir secara fisik. Jihad menyerang dan jihad membela diri. Kalau dikatakan membela diri, bukan membela diri mereka. Mereka menyerang. Sekarang kalau jihad menyerang ada 3 syarat. Mana pimpinan negara mereka? Mana kekuatannya? Dan mana wilayah kekuasaannya? 3 syarat tidak ada yang terpenuhi. Karena itu perbuatan apa-apa yang banyak terjadi sekarang ini, dan sebagian orang menganggapnya bagian dari jihad, itu bukan jihad. Itu namanya perbuatan jahat. Tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan ini dari fikih yang harus dipahami. Fikih yang harus dipahami. Agama ini memuliakan jiwa manusia. Dan jiwa itu tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dikorbankan kecuali pada sesuatu yang maslahatnya jelas di dalam agama. Ini fikih umum dalam syariat Islam yang tidak dipahami oleh sebagian anak muda yang hanya membaca keutamaan kalau mati syahid, dijemput bidadari, jadi pengantin, itu saja yang dia tahu. Dia nggak paham apa aturan jihad itu, apa tuntunannya, apa yang dia lakukan itu jihad atau bukan, dia nggak paham. Apalagi kalau sudah frustasi, bosan hidup, ya gampang saja, lakukan saja bom bunuh diri, semuanya orang bisa melakukannya. Tapi yang menjadi permasalahan, ini benar jihad atau tidak? Dia benar dia mati syahid atau tidak? Itu yang menjadi permasalahan. Maka harus dikembalikan ke dalam aturan agama ini. Karena itu Syekh di sini menerangkan sebuah akidah yang disepakati oleh ahli sunnah, bahwa jihad itu pada setiap masa berjalan harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Ukuran pemimpin ini tidak diperhatikan, tidak dibedakan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang salih dan tidak salih. Yang penting dia adalah pemimpin, dia mengajak kepada jihad yang benar, maka ia didengar dan ditaati. Pemimpin tidak menyerukan jihad, maka kaum muslimin tidak ada kewajiban jihad. Tidak boleh mereka menegakkan masing-masing. Kalau ada kewajiban wajib dia tegakkan, pemimpin tidak menyerukannya, maka pemimpin yang berdosa, kaum muslimin tidak berdosa. Sebab ini adalah hak wewenang dari pemimpin. Wewenang dari pemimpin. Dan dimaklumi pentingnya kepemimpinan di dalam jihad. Tidak mungkin ada jihad tidak ada pemimpin. Harus ada yang memimpinnya. Sebab ini adalah hal yang berkaitan dengan kesatuan hati, berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan banyak hal yang harus kembali kepada satu komando, satu kepemimpinan. Dan ini dari hikmah syariat, keindahan syariat kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa salatul jamaah khalfahum jaizah. Beliau menjelaskan hak yang kedua untuk seorang pemimpin, bahwa pemimpin itu walaupun dia baik, salih atau tidak salih, kalau dia mengimami salat di belakangnya adalah hal yang dianggap benar di dalam syariat. Tidak boleh ada yang meninggalkan salat di belakang pemimpinnya, sepanjang pemimpinnya adalah pemimpin yang muslim, sepanjang pemimpinnya adalah pemimpin yang muslim. Dan ini dari kewajiban yang hendaknya selalu tertanam, atau dari keyakinan yang hendaknya selalu tertanam dalam diri seorang muslim dan muslimah, bahwa salat di belakang pemimpin adalah hal yang syah. Dan asalnya pemimpin itu dia yang menentukan keimaman di dalam salat berjamaah dan salat id serta salat Jumat. Ini asalnya di dalam hukum syariat. Jadi menjadi imam di sebuah masjid asalnya pemimpin yang menentukannya. Demikian pula salat Jumat. Masjid ini ditegakkan Jumat, di sini tidak ditegakkan Jumat. Itu yang menentukannya adalah pemimpin. Demikian pula salat id.
Salat Id ditegakkan di tempat ini tidak ditegakkan, itu semuanya hak pemimpin. Ya. Tidak ada dari masyarakat yang boleh masuk di dalam hal ini. Kecuali kalau pemimpin memberikan keluasan, itu baru izin dari pemimpin namanya. Seperti keadaan kita di Indonesia ini, ya, pemimpin kita memberikan keluasan dalam keimaman di masjid, diserahkan kepada masyarakat di sekitar masjid itu. Ya. Maka mereka boleh mengangkat siapa yang menjadi imam bagi mereka. Demikian pula sholat Jumat, ya, banyak dari tempat diberikan keluasan, ya, diberikan keluasan. Apabila ia diizinkan oleh pihak pemimpin dari pihak penguasa untuk menegakkan Jumat, tidak ada masalah menegakkan Jumat. Tapi kalau pihak pemerintah tidak mengizinkan, tidak boleh ada menegakkan Jumat. Karena itu di masa Nabi tidak dikenal ada sholat Jumat kecuali di masjid Nabi. Ya. Padahal masjid-masjid sholat berjamaah banyak di kampung-kampung Al-Ansar. Mereka punya masjid sholat berjamaah. Untuk sholat Jumat tidak dikenal kecuali di masjid Nabi SAW. Sebab ini memang dari wewenang pemimpin. Ya. Demikian pula hari Id. Hari Id dan sholat Id pemimpin yang menentukannya. Pemimpin yang menentukannya. Ya, maka harusnya, ya, kewajibannya di sini, siapa yang bukan pemimpin jangan berbicara tentang masalah Id. Seperti sekarang ini yang banyak diributkan. Ya, pemerintah sudah menetapkan suatu hari, yang lainnya ribut juga menetapkannya. Dan ini bukan hak mereka untuk berbicara. Ya. Dan juga dari hal yang hendaknya diperbaiki dari pihak, ya, pemerintahan harusnya, ya, waktu itu hanya ditetapkan satu ketentuan saja. Tidak diberikan kemungkinan dan pembolehan. Pemerintah menetapkan hari A. Siapa yang ingin Id sebelumnya dan setelahnya silahkan. Ya. Harusnya ditetapkan satu hari agar supaya kaum muslimin bersatu hati. Dan inilah tugasnya kepemimpinan dan maksud dari kepemimpinan di dalam Islam. Ya. Dan dari mana-mana syariat kita yang dijaga. Maka sholat di belakang imam adalah hal yang dianggap syah. Apakah imamnya itu fasik maupun salih, salat di belakangnya adalah syah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal jihadu madin mundu ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatila akhiru hadhihi al-ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adil. Kata beliau, dan jihad yang dinamakan jihad itu terus berjalan hingga hari kiamat. Ya. Kata beliau, jihad terus berjalan semenjak Nabi diutus sebagai rasul hingga akhir umat ini memerangi Dajjal. Itu jihad terus berjalan. Dan jihad akan berjalan sampai akhir kiamat, tidak akan dibatalkan oleh kesewenang-wenangan pemimpin yang sewenang-wenang, dan juga tidak dibatalkan oleh keadilan pemimpin yang adil. Maksudnya pemimpin, mereka yang menegakkan jihad, tidak ada perbedaan pemimpinnya baik atau tidak baik, dia adil atau tidak adil, saleh atau tidak saleh, tidak ada perbedaan. Sepanjang pemimpin menyuruh kepada jihad, jihad ditegakkan. Pemimpin tidak menyuruh, maka tidak ada jihad yang ditegakkan. Kemudian setelah itu beliau berpindah menjelaskan, ya, prinsip ahli sunnah wal jamaah yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa ara wujub as-sami wa ta'a li aimmatil muslimina birrahum wa fajirahum ma lam birrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Kata beliau, dan saya memandang wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Para pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang baik maupun yang fajir, yang baik maupun tidak baik, yang baik maupun bejat, semuanya wajib kita dengar dan taat kepadanya. Malam ya'muru bi ma'siyah, sepanjang mereka tidak memerintah dengan maksiat. Sepanjang mereka tidak memerintah dengan maksiat. Ya. Ini dari prinsip agama kita. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Apakah muslimnya muslim yang baik atau muslim yang fasik, tidak ada perbedaan. Ya, harus diketahui ya bahwa prinsip ini ada di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah. Para ulama ketika menyampaikan prinsip ini, mereka tidak ada kepentingan keduniaan terhadap penguasa. Dimaklumi dari para ulama kita yang menegaskan hal ini, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, semuanya dari orang-orang yang tidak ada kepentingan terhadap penguasa dari sisi keduniaan. Tapi ini mereka sampaikan sebagai bentuk keyakinan
dari prinsip agama bahwa wajib mendengar dan taat kepada penguasa muslim, apakah penguasanya seorang yang baik maupun fajir. Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran Allah memerintah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Ya, pemimpin yang memimpin kalian. Diperintah taat kepada pemimpin dalam Al-Quran secara mutlak. Apakah dia pemimpin yang baik maupun fajir. Ya. Sepanjang yang dia perintah adalah perintah yang bukan maksiat. Adapun kalau perintahnya maksiat, Rasulullah telah bersabda, la ta'ata atau innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja, dalam hal yang baik. Ya. Adapun dalam maksiat tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, menjelaskan tentang ketaatan kepada penguasa. Kata beliau, isma'u wa ati'u, dengarlah kalian dan taatlah kalian kepada penguasa. Ya. Wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka, walaupun mereka memukul punggungmu, mengambil hartamu. Dan kata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sami wa ta'a fil usri wal yusr wa fil mansyati wal makra wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan innakum fihi min Allah burhan. Kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada dalam keadaan lapang maupun sulit, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dalam keadaan penguasa mementingkan dirinya, dan tidak boleh kita mengganggu gugat kekuasaan dari pemiliknya kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian punya argumen di sisi Allah tentang kekafiran itu. Ya, maka hadits yang mulia ini adalah dasar utama tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Hadits-hadits tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa itu jumlahnya mutawatir, puluhan bahkan ratusan hadits yang menjelaskannya. Ya. Karena itu para ulama lantang meneriakkan hal ini, wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Walaupun penguasa berbuat kemaksiatan, walaupun penguasa berbuat kezaliman, berbuat kezaliman. Dan Rasulullah telah mengabarkan akan datang penguasa yang tidak benar di dalam kekuasaan mereka, berbuat kemaksiatan. Dan Nabi telah menganjurkan, telah menyebutkan, apabila kalian mendapati hal penguasa yang seperti ini, kata beliau, hendaknya kamu benci kemaksiatan yang dia lakukan, tapi jangan kamu melepas tangan ketaatan darinya. Jangan kamu melepas tangan ketaatan darinya. Maka inilah kewajiban kita terhadap penguasa. Kemudian kata beliau, "Wa man waliyal khilafata wajtama'a 'alaihi an-nas wa radu bihi wa ghalabahum bi sayfihi sara khalifatan wajabat ta'atuhu wa haruma al-khuruj 'alaihi." Kata beliau, siapa yang memegang khilafah dan manusia bersepakat ia sebagai khalifah, mereka telah ridha ia sebagai khalifah, atau dia berkuasa dengan pedangnya sampai dia menjadi khalifah, maka yang seperti ini wajib untuk taat kepadanya. Dia sudah syah sebagai pemimpin, wajib untuk taat kepadanya, haram untuk melakukan kudeta terhadapnya. Nah, di sini beliau isyaratkan pembahasan kapan seorang pemimpin dianggap pemimpin. Di dalam syariat kita, seorang pemimpin dianggap syah sebagai pemimpin dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, ia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Orang yang berwenang di negeri itu yang memilihnya. Ya, karena itu Abu Bakar As-Siddiq tidak ada acara pemilu-pemiluan. Abu Bakar dipilih. Yang memilih Abu Bakar hanyalah para sahabat berkumpul di bawah Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Di situ Abu Bakar dipilih oleh sejumlah para sahabat, dibaiat oleh sejumlah para sahabat, dan kaum muslimin yang lainnya membaiatnya. Syah Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi khalifah
Beliau hanya dipilih oleh 6 orang dari ahli syura. Jadi Umar ketika akan meninggal, beliau katakan khilafah di antara 6 orang. Beliau sebutkan nama-namanya. Maka dari 6 orang ini mereka bersepakat untuk memilih Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Syah sebagai penguasa. Semua kaum muslimin yang lainnya ikut. Maka ini cara yang pertama, dipilih oleh siapa? Ahlul halli wal aqd. Yang kedua, seorang pemimpin Syah sebagai pemimpin apabila dia mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar tanpa ada pemilihan dari para sahabat. Kenapa? Sebab Abu Bakar telah berkata, khalifah setelahku adalah Umar bin Khattab. Iya. Dan ini adalah sistem kepemimpinan yang syah. Cara kepemimpinan yang syah di dalam syariat. Dan sekarang ini orang-orang biasa membahasakannya dengan nama sistem kerajaan. Ada putra mahkotanya dan semisal dengan itu. Iya. Jelas ya? Namun ini adalah cara yang syah, dibenarkan di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin, dia sebagai pemimpin itu di kondisi tertentu. Ya, apabila misalnya ada melakukan kudeta, dia menempuh cara yang keliru, ya, dia berhasil berkuasa, maka sepanjang dia sudah berkuasa, dia sudah syah sebagai pemimpin. Ya. Dia sudah syah sebagai pemimpin. Wajib untuk didengarkan, din ditaati. Inilah keberadaan, ya, contoh-contoh yang terjadi di masa dahulu. Ya. Ketika Abdul Malik bin Marwan berhasil berkuasa, menaklukkan Abdullah bin Zubair, maka para sahabat yang masih hidup waktu itu membaiat kepada Abdul Malik. Sebab dia sudah syah sebagai apa? Sebagai pemimpin. Ya. Dan semisal juga dengannya kepemimpinan di hari-hari ini. Ya, cara kepemimpinan adalah cara yang tidak dibenarkan dengan cara pemilu. Tapi sepanjang pemimpin sudah syah sebagai pemimpin, maka dia sudah dianggap syah sebagai pemimpin di dalam syariat. Iya. Syah dianggap pemimpin di dalam syariat kita. Jelas ya? Jadi ini 3 ketentuan kapan pemimpin itu dianggap sebagai pemimpin. Jadi kalau dia sudah menjadi pemimpin, hak pemimpin wajib kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Ya. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Kemudian tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemimpin. Kemudian dari kewajiban terhadap pemimpin kita memuliakannya. Karena Rasulullah bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah." Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Kemudian dari kewajiban terhadap pemimpin, dari hak seorang pemimpin, ya, rakyat mendoakan kebaikan untuknya. Karena itu dari dalam sejarah Nabi dan para sahabatnya, mereka mendoakan kejelekan untuk penguasa mereka. Ya. Tidak ada di dalam sejarah para sahabat dan setelahnya mereka mendoakan kejelekan untuk penguasa mereka. Yang ada adalah doa kebaikan. Bahkan Imam Ahmad, beliau disiksa di 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu beliau berkata, kalau saya punya doa pasti dikabulkan, saya akan peruntukkan doaku itu untuk pemimpin. Karena baiknya pemimpin adalah kebaikan untuk seluruhnya. Iya. Kemudian dalam pembahasan berikutnya kata Syekh rahimahullah, selesai sudah ya tentang masalah kepemimpinan. Kemudian kata beliau, wa araha jira ahli al-bidah wa mubayanatahum hatta yatubu wa ahkumu alaihim bid-dhahir wa akiru sarairahum ila Allah wa atakidu anna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Kata beliau, dan saya memandang wajibnya menghajar ahlul bidah. Menghajar artinya meninggalkan ahlul bidah, wa mubayanatahum, berpisah dengan mereka, hatta yatubu, sampai mereka bertobat. Ya. Ini keyakinan yang beliau pandang, dan keyakinan ini diterangkan di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah orang yang berbuat perkara baru di dalam agama, itu bid'ah. Membuat perkara baru di dalam agama ini adalah dosa yang sangat besar. Bahkan di antara seluruh dosa besar, bid'ah lebih berbahaya, lebih besar dosanya
dosa besar yang lainnya. Ya, namun dia di bawah tingkat kesyirikan, bid'ah ini. Ya. Bid'ah yang sifatnya tidak mengkafirkan keluar dari Islam. Dan ada bid'ah juga sifatnya berkaitan dengan keyakinan, kadang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Maka bid'ah, ahlul bid'ah, kata beliau, wajib untuk dihajar, ditinggalkan. Berpisah dengan mereka sampai mereka bertobat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Condong, cinta, ya, bergaul dengan mereka ini adalah hal yang bisa mengantar kepada hal yang tidak baik dan mungkin bisa membawanya kepada api neraka. Iya. Dan telah syahid dalam hadis Rasulullah SAW, ya, nas-nas yang menunjukkan wajibnya menghajar ahlul bid'ah. Demikian pula telah syahid dari perbuatan para sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Kemudian kata beliau, wa ahkumu alaihim bidzahir, dan aku memberikan hukum kepada mereka, kepada ahlul bidah ini, hukum secara zahir. Wa akilu sarairahum ila Allah, dan aku serahkan urusan hati mereka kepada Allah. Wa atakidu anna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, dan saya meyakini bahwa setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Nah, jadi mengetahui bid'ah itu dilihat dari zahirnya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Nah, dari situlah diukur dia ini di atas sunnah atau tidak. Adapun berkaitan dengan hati orang, isi hatinya, maka ini kita tidak ada urusan dengan hati orang. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, saya tidak diutus oleh Allah untuk membelah hati-hati manusia. Ya, mengeluarkan hati-hati mereka, memeriksa hati-hati mereka. Sebab hukum yang diambil adalah hukum zahir. Ya. Dan beliau berkata, saya meyakini setiap perkara baru adalah bid'ah. Ya, agama ini sudah jelas. Agama kita telah terang. Segala petunjuk ada di dalam agama. Ya. Ada di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an menjelaskannya. Dan Al-Qur'an disebutkan sebagai tafsilan likulli syai', penjelas rincian untuk segala sesuatu. Iya. Maka agama ini menerangkan segala sesuatu. Dan agama kita adalah agama yang sempurna. Allah firman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Iya. Maka agama Islam telah sempurna. Segala perkara diterangkan oleh Nabi. Al-Quran menjelaskan segala perkara. Jalan petunjuk diterangkan untuk diikuti, dan jalan kesesatan juga diterangkan untuk dihindari. Allah menjelaskan, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dirinci. Dengan rincian kebenaran ini tampak jalan orang-orang yang berdosa. Jalan yang menyimpang juga tampak. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami memberikan hidayah kepada manusia itu menuju kepada dua jalan. Ya, untuk melihat dua jalan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Jalan petunjuk diterangkan, jalan kesesatan diterangkan di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku
kecuali wajib atas Nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas Nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya. Iya. Maka agama ini telah sempurna, telah lengkap. Tidak perlu ada tambahan, tidak ada kekurangan di dalam agama. Karena itu siapa yang mendatangkan syariat baru, tuntunan baru di dalam agama, ini adalah hal yang sangat besar. Iya. Dosa yang sangat besar. Karena pertama, dia dianggap mendikte Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sudah menyebutkan agama sempurna, dia datang ingin menambahkan dari perkara agama. Kemudian dari dosa orang yang menambah perkara baru dalam agama ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, seakan-akan dia menyangka Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Karena Nabi Muhammad menyampaikan segala sesuatu, dan dia datang mengatakan masih ada perkara baru yang belum diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Itu artinya dia menganggap Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Dan dari bahaya bid'ah ini, orang yang berbuat bid'ah dalam agama, itu artinya dia telah berbuat kedustaan atas nama Allah. Dan akibatnya pasti dia akan menuai kehinaan di dunia, menuai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak kambing atau anak sapi sebagai berhala. Ini Bani Israil ya, menjadikan anak sapi sebagai berhala. Ya. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka, mendapatkan kehinaan di dunia. Kemudian Allah menutup, demikianlah kami memberikan balasan atas setiap orang yang melakukan kedustaan. Ya. Jadi menjadikan anak sapi sebagai berhala ini contoh dari kedustaan atas nama Allah. Ya. Demikian pula bid'ah, itu adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat bid'ah tidak diterima amalan bid'ahnya. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang berbuat sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, amalannya tertolak. Pelaku bid'ah atau penganut bid'ah itu mendapat ancaman laknat dari Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang melindungi pelaku bid'ah. Ini riwayat bisa juga dibaca wa man awa muhdatsan. Diartikan siapa yang menganut suatu bid'ah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Iya. Dan banyak lagi bahaya dari bid'ah ini. Karena itulah wajar kalau Syekh di sini memperingatkan tentang bahayanya. Dan orang yang berbuat bid'ah dalam agama ini hendaknya ditinggalkan, sebab ini merusak keagamaan kaum muslimin. Iya. Nabi memperingatkan bahaya bid'ah 14 abad yang lalu. Beliau ingatkan bahaya bid'ah sebelum bid'ah itu ada. Beliau sudah ingatkan bahayanya. Iya. Maka ini dari fikih yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Karena itu diterangkan di sini oleh beliau dari keyakinan yang wajib diyakini. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa ataqidu anna al-imana qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Kata beliau, dan aku meyakini bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan di dalam hati, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan iman itu, ya, kata beliau, 73 sampai 79 cabang. Cabang yang paling tingginya la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Cabang yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Di sini beliau masuk menjelaskan keyakinan ahli sunnah tentang iman, bahwa iman itu, ya, iman itu adalah ucapan dengan lisan. Kadang dia ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, kadang amalan dengan anggota tubuh, wa i'tiqadun bil janan, dan kadang keyakinan dengan hati, keyakinan di dalam hati. Dan iman itu kadang bertambah dengan ketaatan. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan
kemaksiatan. Itu iman. Ya. Ini iman di kalangan ahli sunnah. Terangkai dari 5 hal. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang bila melakukan kemaksiatan. Ini 5 perkara. Siapa yang meyakini 5 hal ini dalam pembahasan iman, maka keyakinannya sudah benar tentang keimanan. Iya. Ini penting ya, meyakini ini penting. Sebab siapa yang keluar dari keyakinan ini, pasti dia akan masuk ke dalam pintu-pintu kesesatan. Saya beri contoh. Iya. Orang-orang Murji'ah, ya, orang-orang Murji'ah, mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Mereka mengatakan bahwa iman itu ucapan dan keyakinan saja. Adapun amalan itu bukan termasuk dari keimanan. Tidak termasuk dari keimanan. Ya, dan ini kesesatan yang membuat mereka jatuh di dalam banyak kesalahan. Iya. Padahal dalam Al-Quran diterangkan amalan bagian dari keimanan. Ayat yang paling dekat kita semua menghafalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuknya, mukhlishina lahuddin hunafa, dalam keadaan hunafa, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Disebutkan ibadah, keikhlasan, salat dan zakat. Salat ini perbuatan, amalan atau bukan? Amalan. Zakat amalan atau bukan? Amalan. Bersamaan dengan itu di akhir ayat dikatakan dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Semuanya dianggap agama. Berarti amalan bagian dari agama. Iya. Dan banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quranul Karim tentang hal ini. Kemudian iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, siapa yang keluar dari keyakinan ini, ya di dalam Al-Quran banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa iman bisa bertambah. Iman bisa bertambah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kaum mukminin itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya mereka bertambah keimanan. Dan terhadap Rabbnya mereka bertawakal. Jadi disebutkan bahwa iman bisa bertambah. Dan ada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran menjelaskan bahwa iman bertambah. Demikian pula bisa berkurang iman itu. Ya, kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Dia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Menunjukkan bahwa iman bisa berkurang menjadi lemah dan lemah. Iya. Dan banyak nas yang menjelaskan bentuk-bentuk ketaatan yang menambah keimanan. Juga disebutkan bentuk-bentuk kemaksiatan yang bisa mengurangi keimanan. Iya. Dan ini keyakinan harus diyakini bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, siapa yang keluar dari keyakinan ini maka dia pasti tersesat. Seperti tersesatnya kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah mereka menganggap pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kenapa? Ya, karena mereka anggap iman itu satu kesatuan. Ya, jadi kalau dia berbuat dosa besar, hilang sebagiannya. Kaidah mereka karena dia satu kesatuan, kapan hilang sebagiannya dianggap hilang seluruhnya. Karena itu mereka kafirkan pelaku dosa besar. Ini sebabnya. Karena rusaknya pemahaman mereka dalam masalah apa? Masalah iman. Iya. Demikian pula kebalikannya kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah bagi mereka iman juga satu kesatuan. Jadi kalau ada yang berbuat maksiat ini tidak membahayakan keimanan bagi mereka. Jadi kalau dia berbuat maksiat, keimanannya masih tersisa. Kaidah mereka kalau tersisa sebagiannya, tersisa seluruhnya. Karena itu orang Murji'ah, iman itu satu kesatuan, tidak bertambah, tidak berkurang. Dia berbuat maksiat, berbuat ketaatan, sama saja. Imannya tetap satu. Jelas ya? Dan ini semuanya adalah pendapat yang batil. Ya. Telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang.
Ya, baik. Kemudian disebutkan di sini bahwa iman itu banyak cabangnya. Ya. Disebutkan cabangnya. Dan ini potongan terakhir dari pembahasan Syekh. Beliau bahasakan dari hadis. Hadisnya hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani at-tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata beliau, iman 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Pertama disebutkan bahwa iman banyak cabangnya. Berarti pintu-pintu yang bisa menambah keimanan sangat banyak. Kemudian disebutkan yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Diberi 3 contoh ya, dari sekian cabang ini diberi 3 contoh. Yang pertama ucapan la ilaha illallah, ini yang paling tingginya. Yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalan, ini yang paling rendahnya. Yang ketiga rasa malu, dan disebutkan itu bagian dari keimanan. Ucapan la ilaha illallah itu ucapan mewakili. Karena itu Syekh katakan bahwa iman ucapan dengan lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah amalan dengan anggota tubuh. Karena itu Syekh sebutkan bahwa iman adalah amalan dengan anggota tubuh. Rasa malu bagian dari iman. Rasa malu adalah amalan hati. Rasa malu adalah amalan hati, nampak pengaruhnya di tubuh. Nampak pengaruhnya di tubuh. Karena itu kalau ada orang yang malu, ya kadang terlihat mukanya memerah atau gerakannya berubah dan semisal dengan itu. Tapi asal rasa malu adalah dari amalan hati. Ya, dari amalan hati. Kalau tidak ada rasa malu di dalam hatinya, maka mukanya menjadi tebal. Jelas ya? Baik. Jadi ini secara global pembahasan tentang keimanan. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, wa ara wujub al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ala ma tujibuhu asy-syari'atul muhammadiyyah at-tahirah. Kata beliau, aku melihat wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad yang suci. Sekarang beliau menerangkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib di tengah umat ini. Iya. Beliau terangkan hal ini. Dan juga beliau terangkan bahwa kewajibannya itu dengan ketentuan-ketentuan. Itu dengan ketentuan-ketentuan. Ini 2 pokok penekanan di dalam pembahasan beliau. Ya. Adapun kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang menyuruh kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ya, ini amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Allah menjadikan amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah ciri kebaikan umat. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kemudian Allah sebutkan sifat umat ini. Kalian melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Maka amar ma'ruf nahi munkar adalah pokok dari pokok agama kita. Sumber kebaikan. Hal yang menciptakan kedamaian, ketetaman, keamanan di tengah umat ini. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah simbol dan lambang agama. Iya. Tapi amar ma'ruf dan nahi munkar ini ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Ya, dan ini sebenarnya pembahasan yang panjang, sebab fikih amar ma'ruf nahi munkar sangat luas sekali. Sangat luas. Namun saya globalkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, diperlukan syarat pada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Diperlukan syarat sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saat dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, setelah dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Secara umum, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, hendaknya mempunyai ilmu
tentang apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Supaya dia yakin yang dia perintah itu betul ma'ruf, yang dia larang itu betul mungkar. Jangan sampai dia keliru. Dia melarang sesuatu yang ma'ruf dianggap itu mungkar, atau sesuatu itu mungkar dianggap itu ma'ruf. Harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan amar ma'ruf harus punya kesabaran. Harus memiliki kesabaran. Sebab sabar ini adalah hal yang penting di dalam sebuah penyampaian dan mengajak kepada manusia. Kemudian yang ketiga, seorang harus mempunyai hilm, sifat tidak tergesa-gesa dan bijaksana di dalamnya, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Sebab sifat tergesa-gesa ini banyak ditunggangi oleh syaitan. Kemudian yang keempat, seorang harus punya hikmah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan hikmah. Dan ini semuanya perlu penjabaran yang lebih panjang, namun waktu membatasi kita. Secara global bahwa amar ma'ruf nahi munkar dia adalah kewajiban, tapi kewajibannya dengan ketentuan dan syarat-syarat. Ketentuan dan syarat-syarat. Nah, sembarang orang bisa masuk di dalamnya. Ada dari perkara yang mungkar, bukan wewenang kita untuk mengingkarinya dengan tangan. Mengingkari kemungkaran mungkin dengan tangan, mungkin dengan lisan, dan mungkin dengan hati. Paling rendahnya diingkari dengan hati, paling tidak diingkari dengan hati. Namun harus dibedakan. Yang mengingkari dengan tangan itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang mengingkari dengan hati ada ketentuan-ketentuannya. Mengingkari dengan lisan ada ketentuan-ketentuannya. Ini semuanya ada aturannya. Bukan asal main pukul saja. Dan tidak ada di dalam istilah agama kita apa yang dikatakan main hakim sendiri. Ini ada perkara yang keliru, keluar dari tuntunan, tidak ada dikenal di dalam syariat kita. Agama ini bukan agama, bukan agama yang tidak beraturan, bukan agama yang mengajarkan keributan. Agama ini semua aturannya indah, tuntunannya lengkap, tuntunannya lengkap. Karena itulah dari kewajiban seorang muslim dan muslimah, dia berusaha mempelajari bagaimana tuntunan agamanya. Demikian penjelasan akidah ini oleh penulisnya dianggap dia adalah penjelasan yang ringkas. Dan beliau sebenarnya menulis dalam keadaan beliau banyak kesibukan dan pikiran beliau sedang sibuk dengan urusan lain, beliau terangkan. Namun ini adalah keyakinan yang beliau persaksikan. Dan subhanallah apa yang beliau uraikan di sini pada setiap hurufnya tidak ada hal yang menyelisihi keyakinan dari para ulama salaf yang terdahulu. Dia dari perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini akhir dari pembahasannya. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua manfaat dari buku akidah yang kita pelajari ini. Dan saya tetap mengingatkan kepada seluruh hadirin bahwa mempelajari bagaimana keyakinan yang benar, akidah Islamiyah, itu sangat penting sekali dalam kehidupan. Sangat penting sekali dalam kehidupan. Pembahasan-pembahasan akidah ini terus akan berputar bersama kita di dalam kehidupan. Ada saja dari pembahasan kejadian di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengingat akidah kita, maka mungkin kita tidak melihat tuntunan yang benar di dalamnya. Karena itulah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembahasan ini sebagai pembahasan yang bisa menjadi pijakan di dalam kehidupan kita, perkara yang selalu menjadi pencerahan untuk kita semua di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Ahlul Bait dengan menambah nama mereka memakai gelar Habib? Yang pertama, kalau ada yang mengaku dirinya keturunan Nabi, nah boleh seorang itu langsung mengingkari.
Sebab ini namanya nasab. Dan nasab itu Nabi telah berkata dari perkara jahiliyah at-ta'nu fil ansab. Dari perkara jahiliyah mencela nasab orang. Jadi kalau dia mengatakan dia dari keturunan ini dan itu, asalnya ya, kita tidak boleh berbicara apapun. Itu asal. Jelas ya? Kemudian yang kedua, memang untuk saat ini ada yang dikatakan ahlul bait dari keturunan Nabi. Dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari keluarga Nabi, maksudnya dari ahlul bait. Dan ini banyak ya, nisbat kembali kepada ahlul bait. Dan mereka adalah ahlul bait, keturunan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tidak di dalam sejarah mereka disebut Habib-Habib. Digelari dengan apa? Gelaran Habib ada yang semisal dengannya. Ya. Ini adalah perkara yang keliru dan penamaan yang tidak ada pensyariatannya dari Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, harus diketahui bahwa nasab itu bukan jaminan kebaikan seseorang. Dia keluarga Nabi, belum tentu dia bukan jaminan dia penghuni sorga. Ya. Dia keluarga Nabi, bukan jaminan dia berada di atas kebenaran. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi ukuran. Ya. Adapun kalau dia mengaku keluarga Nabi, tapi pekerjaannya ya, adalah hal yang dibenci oleh Nabi, hal yang dibenci oleh Nabi, melakukan bid'ah dan khurafat, ya, menganjurkan manusia untuk tawassul kepada penghuni kubur, menganjurkan manusia untuk bertabarruk kepadanya, mengambil berkah darinya. Ini semuanya dari perkara-perkara yang diingkari oleh syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas ada ahlul bait yang seperti itu. Ya. Dan nasabnya tidak bermanfaat. Tatkala dia berbuat kesyirikan, jatuh di dalam penyimpangan, nasabnya tidak bermanfaat. Nasabnya tidak bermanfaat. Perhatikan bagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi. Ya, Nabi Nuh setelah anaknya tenggelam, Nabi Nuh masih mendoakan anaknya. Inna ibni min ahli wa inna ibni min ahli. Ya Allah, sungguhnya anakku dari keluargaku. Allah menegur Nabi Nuh dengan teguran keras. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Ya. Sesungguhnya dia itu bukan dari keluargamu. Sungguhnya itu amalan, bukan amalan yang salih. Maka demikian pula, siapa yang dari keturunan keluarga Nabi tapi bertentangan dengan syariat Nabi, begitu keadaannya. Kalau dia dari keluarga Nabi dan berada di atas sunnah, maka ini masya Allah, ya, dia adalah orang yang baik dan kita muliakan dia sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlul bait secara umum dimuliakan. Ya, dimuliakan. Tapi bukan arti dimuliakan diberikan sesuatu dari ibadah. Ya, bukan arti dimuliakan seorang ekstrim dan berlebihan padanya. Orang yang diangkat dari neraka kemudian dipindahkan ke surga, berapa lamakah berada di neraka? Ya, ini pertanyaan, dia tahu jawabannya juga tidak ada manfaatnya. Iya. Tidak juga ditanya di alam kubur, ya, juga tidak bermanfaat untuk hari akhirat. Ya, dan pertanyaan ini juga tidak bisa dijawab. Karena memang tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, kepadanya lah kembali segala sesuatu. Apa saja tanda-tanda kecil dari hari kiamat? Hari kiamat itu punya dua tanda-tanda. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil seperti diutusnya Nabi Muhammad, itu tanda kecil hari kiamat. Banyaknya perzinahan, ya, tanda kecil hari kiamat. Kemudian banyaknya minuman keras, tanda kecil hari kiamat. Ya. Banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, dan selainnya banyak lagi tanda-tanda kecil hari kiamat.
Ya, tanda-tanda besar hari kiamat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian keluarnya Dajjal, keluarnya asap, ad-dukhan, keluarnya binatang dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, dia berbicara kepada manusia. Ya. Kemudian dari tanda-tanda besar, terbitnya matahari dari arah barat. Nah, apakah manusia zaman sekarang yang konsisten mengikuti sunnah masih bisa memiliki karamah? Ini telah berlalu ya pembahasannya. Siapa yang konsisten dengan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan keutamaan, kelebihan padanya. Dan dari hal yang harus dipahami, saya mungkin belum jelaskan tadi, bahwa adanya karamah, tidak adanya karamah itu bukan ukuran yang mana yang paling afdal pada seseorang. Jelas ya, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ya, kalau dilihat dari sisi karamah, Umar mungkin karamahnya lebih banyak. Tapi apakah Umar lebih afdal daripada Abu Bakar? Jawabannya tidak. Ya, Abu Bakar lebih afdal. Maka adanya karamah itu bukan ukuran. Ini ada dua alim, satu alim ada karamah padanya. Bukan artinya alim satu yang tidak ada karamahnya di bawah alim yang ada karamahnya, tidak. Sebab ini bukan apa? Bukan ukuran. Ya, suatu besarnya iman dan seterusnya. Ya, karamah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Kadang orang tersebut perlu kepadanya, perlu kepada karamah tersebut. Ada beberapa orang yang bisa melihat jin atau makhluk gaib, padahal dia tidak merasa memiliki ilmu tersebut. Bagaimana tanggapannya? Hubungan jin dengan manusia itu beraneka ragam. Ya. Dan kekuatan jin juga menampakkan dirinya itu juga berbeda-beda. Itu juga berbeda-beda. Ya. Mungkin saja tidak bisa dinafikan bahwa mungkin saja ada orang yang bisa melihat. Namun orang yang bisa melihat ini itu bukan suatu keutamaan baginya. Kalau dikatakan suatu celaan untuknya juga mutlak bukan dikatakan suatu celaan. Iya. Suatu celaan baginya. Dan itu bukan hal yang mempengaruhi dia beriman atau tidak. Nah, mungkin saja itu menjadi ujian baginya melihat hal-hal yang tidak baik. Iya. Apakah pimpinan di perusahaan atau di kantor disebut juga sebagai pemimpin yang disebut oleh Ustaz? Saya sudah terangkan tadi ya. Ya, pemimpinan saya sebut dengan pemimpin, penguasa. Ya, dari hal yang dimaklumi maknanya. Adapun pimpinan kantor di perusahaan itu terkait dengan kerja. Ya, terkait dengan kerja. Ketaatannya sesuai dengan akad. Dia telah menerima gaji bayaran, dia jual waktunya untuk menerima gaji dan bayaran tersebut. Itu saja akadnya. Ketaatan berkaitan dengan hal tersebut. Siapa yang bisa menentukan seorang pemimpin itu kafir? Yang bisa menentukannya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Sebab ini masalah bukan masalah yang bisa seorang itu masuk di dalamnya. Karena itu dalam hadis dikatakan kufrun bawah, kecuali kalau dia punya kekafiran yang nyata. Satu ya sisi nyatanya. Kemudian yang kedua dikatakan indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki fihi di dalam pembahasan itu secara khusus, bukan dalil umum, dalil khusus. Ya, di dalam hal itu burhan, ada burhan.
yang kalian bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya. Semuanya kaitannya dengan tugas para ulama. Mereka yang paling paham agama dan paling mengetahuinya. Seperti yang dikemukakan di ayat-ayat Al-Quran bahwa satu hari seperti 1000 tahun. Begitu juga ada 50.000 tahun. Bagaimana dirasakan oleh umat Nabi Muhammad? Ya semuanya ya di pada masyar semuanya mengalami ketentuan di hari tersebut. Ya. Cuma untuk umat Nabi Muhammad SAW mereka ada kemudahan ya, dari sisi-sisi yang diterangkan di dalam hadits Nabi bahwa mereka adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Bagaimana membedakan nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang hakiki atau istidraj? Ini tidak ada ketentuan memastikan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hakiki atau dia adalah istidraj. Seorang hamba dia bersyukur atas setiap nikmat dan dia khawatir kadang sebagian nikmat istidraj baginya. Ya, namun kadang dia melihat tanda-tanda yang lebih menjelaskan salah satu dari dua hal. Kalau dia misalnya berbuat maksiat, banyak berbuat kesalahan, kemudian nikmat terus datang kepadanya, ini dikhawatirkan istidraj. Dan Nabi telah menyebutkan, ya, Nabi telah menyebutkan hal ini bahwa siapa yang terus mendapat nikmat wa huwa muqimun ala ma'asillah dan dia terus melakukan maksiat Allah, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Ya. Istidraj itu artinya dia dibuat ya, larut dalam hal tersebut. Dibuat larut di dalam hal tersebut. Saat disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita dituntut untuk berselawat. Ya maksudnya di sini dituntut, ya bukan diwajibkannya, tapi disunnahkan berselawat. Karena berselawat ketika nama Nabi SAW disebutkan, itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Dan selawatnya dibaca ketika disebut nama Nabi Muhammad. Walaupun orang yang menyebut namanya tidak mau membaca selawat. Ya. Misalnya saya berkata Nabi Muhammad, saya tidak berselawat, maka yang mendengarnya boleh membaca sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana hukum mengirim Al-Fatihah pada orang-orang yang dianggap salih yang sudah meninggal? Ini dari hal yang tidak ada syariatnya ya, untuk hal ini. Cara khusus Al-Fatihah dikirimkan. Ya. Memang ada pembahasan di kalangan para ulama tentang menghadiahkan amalan salih bagi orang yang telah meninggal. Ya, dan ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang benarnya yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan selainnya bahwa amalan salih itu tidak akan sampai kepada seorang hamba. Ya. Setelah dia meninggal, kecuali kalau itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Ya, ayat Al-Quran jelas dalam hal ini. Allah berfirman, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Bagaimana menerangkan sesuatu yang sudah jelas perkara tersebut syirik, tapi karena perkara tersebut sudah dianggap biasa, bahkan dianggap budaya daerah. Dari sini letaknya seorang itu menuntut ilmu agama, menerangkannya dengan baik. Ya.
kemudian menegur sebuah kesalahan itu, tidak harus dia langsung menegur ke titik kesalahan tersebut. Dia boleh menegur, mengingatkan pokok-pokok perkara-perkara yang dengan perkara-perkara tersebut seorang tersadar akan kesalahannya. Maka ini dari fikih di dalam memperbaiki dan mengadakan perbaikan. Ya. Dan dimaklumi ya bahwa banyak terjadi kesalahan dan perbuatan-perbuatan di tengah kaum muslimin yang perlu untuk diperbaiki. Karena itulah amar ma'ruf dan nahi munkar adalah hal yang sangat penting. Ya. Mohon dijelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar di negara kita oleh kelompok atau ormas-ormas yang langsung dengan tangan atau perbuatan seperti merusak diskotik, tempat-tempat maksiat yang mengakibatkan adanya kerugian yang lebih besar, dampak kejelekan terutama nama Islam tercoreng. Ini yang saya singgung tadi. Ya. Ini termasuk perbuatan orang-orang yang hanya punya semangat tapi tidak punya fikih dalam agama. Tidak punya fikih di dalam merubah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nama maksiat, seorang muslim itu tidak ada yang cinta dengan maksiat, tidak ada yang ridha terhadap maksiat. Tapi bukan artinya seorang ingin merubah kemungkaran, dia melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu diharamkan di dalam syariat. Merubah kemungkaran tapi melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak dibenarkan merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar di dalam syariat kita. Karena itulah harus ada fikih di dalam agama. Ya, dan memang pembahasan amar ma'ruf nahi munkar ini pembahasan yang agak luas. Ya, waktu membatasi kita. Apa hikmah dan rahasia di balik gempa bumi? Apa kiat-kiat untuk mencegah gempa? Gempa bumi ini salah satu dari bentuk musibah. Musibah itu banyak bentuknya. Ada gempa bumi, ada banjir, ya. Ada tsunami, ya. Dan selainnya semuanya kita memaklumi. Di hari-hari ini terlalu banyak musibah yang terjadi. Yang jelas setiap dari musibah itu ada hikmahnya di belakang musibah tersebut. Ya. Dan syariat kita menerangkan kiat-kiat yang dengannya seorang itu tertolak dari musibah dan malapetaka. Di antara hikmah terjadinya musibah agar seorang hamba sadar akan kesalahannya. Dia mengenal keagungan Rabb-Nya. Kalau Allah menurunkan musibah, tidak ada yang bisa menolaknya. Dengan terjadinya musibah, dia kadang berbuat baik kepada saudaranya. Kiat mencegah musibah sangat banyak. Di antaranya banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, kemudian mengadakan perbaikan di atas muka bumi, amar ma'ruf nahi munkar, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, menyebarkan ilmu syariat, dan banyak lagi. Ya. Dan untuk pembahasan ini saya menulis sebuah buku dengan judul Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda. Di dalamnya saya terangkan puluhan hikmah di belakang musibah dan malapetaka. Juga saya terangkan kiat-kiat bagaimana seorang itu terhindar dari musibah dan malapetaka. Sampai hari ini Anda tidak yakin sudah membayar semua hutang-hutang di masa lalu. Bagaimana cara agar di akhirat kelak Anda selamat dari dosa-dosa hutang? Caranya kalau dia tahu orang yang dia tempati berhutang, ya, dia memastikan apakah dia sudah lunas atau tidak. Kalau dia tidak mengetahuinya, maka dia perkirakan berapa hutangnya. Kalau dia ingin lebih, dia lebihkan. Sekadar dia yakin sudah lebih, dia sedekahkan ke tempat yang layak untuk disedekahkan. Kalau dia kapan berjumpa dengan orang yang dia berhutang dengannya, maka dia bayar. InsyaAllah ta'ala itu sudah menutupi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan kita dan selalu menunjuki kepada kita semua hal yang terbaik di dalam kehidupan.
Ana adalah orang yang takut kepada Allah, takut akan adabnya. Apakah di zaman sekarang hamba Allah yang masuk surga tanpa adab dan hisab? Ada? Mohon nasihatnya agar saya termasuk ke dalamnya. Ya, untuk memastikan ini tergolong atau bukan, tidak ada yang memastikan. Tapi kalau ada, Nabi mengabarkan jumlah dari umat, membuka peluang untuk semua umat ini bisa tergolong di dalamnya. Karena itu orang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, disebutkan ciri-cirinya. Ini perlu dipelajari. Kalau seorang mendalami tauhid, supaya dia mengetahui apa ciri yang membuatnya bisa digolongkan ke dalam golongan tersebut. Apakah mahram yang disebut dalam nas-nas hanya berlaku mahram dari kalangan laki-laki? Misalnya larangan safar berkhalwat tanpa mahram. Yang dikatakan mahram bagi perempuan itu adalah siapa yang diharamkan baginya untuk dia nikahi atau dinikahi olehnya. Ya. Dan itu dari keluarganya. Dari keluarganya pihak laki-laki, dari keluarga perempuan di pihak laki-lakinya itu disebut mahram. Ya. Bagaimana jika dalam angkutan umum hanya ada dua perempuan dan laki-laki? Apakah termasuk khalwat dengan ajnabi? Itu bukan khalwat namanya, sebab ada lebih dari dua orang. Itu disebut ikhtilat, disebut bercampur baur. Iya. Dan kalau dia tidak ada fasilitas kecuali dengan itu, maka diharapkan itu dari hal yang dimaafkan. Apakah masuk dalam berkhalwat jika seorang perempuan melakukan nadar dengan laki-laki hanya ditemani ummahat, mahram perempuan? Ini keliru ya, cara yang seperti ini. Keliru, sebab dia tidak ditemani mahramnya. Dan Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Jangan sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Jadi kalau yang ada di situ adalah perempuan, tidak diperbolehkan sebab tidak ada mahramnya. Betul bukan khalwat, ikhtilat namanya. Tidak diperbolehkan karena apa? Tidak ada mahramnya. Apakah setiap transaksi pertukaran dan memenuhi syarat dan rukun jual beli termasuk jual beli? Apakah tukar uang masuk di dalamnya? Iya, disebut jual beli. Semuanya masuk disebut jual beli. Sewa menyewa juga jual beli. Sebab sana memberi manfaat, sana memberi harga. Apa saja transaksi jual beli yang dilarang di masjid? Apakah promosi, melunasi hutang di dalam larangan? Promosi iya, bagian dari jual beli. Adapun melunasi hutang bukan jual beli, itu namanya melunasi hutang. Tidak dijual beli padanya. Dia hanya memberikan hak orang. Iya. Apakah menjual Al-Quran untuk sebagai hiasan semata, dibuat dalam ukuran sangat kecil yang tidak bisa dibaca dan tidak tahu akan digunakan sebagai apa? Tidak boleh yang jual seperti ini. Ini Al-Quran bukan untuk seperti ini. Bikin Al-Quran tidak bisa dibaca, bagaimana caranya? Itu namanya menghinakan Al-Quran. Belum lagi orang yang memakainya kebanyakannya dipakai jimat-jimat. Ya, dan ini kekeliruan yang lain. Lingkungan kerja anak jauh dari ilmu. Bawaannya futur terus dan condong ke arah maksiat sehingga relatif jadi kebiasaan. Bagaimana nasihatnya? Yang pertama yang saya nasihati, setiap orang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dan hendaknya dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan segala gerak-geriknya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri.
tidak membahayakan kalian, orang yang tersesat, sepanjang kalian tetap berada di atas hidayah. Jadi dia berusaha untuk menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, selalu menghadiri majelis-majelis ilmu dan menyibukkan dirinya dengan ketaatan. Ini dari perkara-perkara yang membantu seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat khulu, pemberian ganti rugi materi dari istri ke suami. Jika istri menggugat cerai lewat pengadilan agama, kemudian diputuskan cerai oleh hakim, apakah syarat ganti rugi tetap terpenuhi? Ini tergantung ya, jenis cerainya kenapa dipisahkan oleh hakim, apa bentuknya. Ada yang sebagiannya diberi ganti rugi, ada yang sebagiannya tidak. Ini dilihat. Seharusnya menentukan itu hakim, tidak ditanyakan ke sini. Karena berkaitan dengan masalah talak memisahkan, itu urusannya di pengadilan, bukan di sini. Bagaimana hukum menjual kerudung pendek gamis bermotif di pasaran? Kemungkinan pembeli menggunakan di luar rumah. Apakah dibolehkan karena untuk mempersedikit mudarat? Ini letak pertama, sepanjang pakaian itu halal, pakaian itu boleh saja diperdagangkan. Ya, boleh saja diperdagangkan. Jadi kalau misalnya mungkin dipakai baik, mungkin dipakai keliru, maka itu tidak ada masalah diperdagangkan. Dia tidak tahu siapa yang mau diperdagangkan apa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya jilbabnya pendek seperti ini, mungkin dipakai di rumah, mungkin tidak dipakai di rumah. Kalaupun dipakai di rumah, tidak dipakai di rumah bagi sebagian orang, maka itu adalah lebih mempersedikit mudarat daripada kebanyakan orang yang keluar tidak memakai kudung. Jika seorang akan naik haji, apakah saat haji bisa tahu kelakuan kita, dapat balasan? Misalnya seorang suka memukul, maka jika haji terasa ada yang memukul, apakah anggapan ini benar? Ini anggapan sebagian orang ya. Ya mungkin saja ada sebagian orang yang merasakan seperti ini, tapi ini bukan kaidah umum. Bukan kaidah umum. Apakah diperbolehkan jual beli kelinci? Tidak apa-apa, kelinci halal untuk dimakan. Ada seorang ikhwan berhutang kepada saya 500.000. Sekarang saya akan membayar zakat mal. Bolehkah saya menutup hutang ikhwan tersebut dengan zakat saya? Ini kalau seperti ini keadaannya, dia berikan dulu 500.000 itu ke ikhwan. Terserah dia, kalau dia mau lunasi hutangnya dia berikan lagi. Kalau dia menggunakan untuk lain, silahkan dia gunakan untuk lain. Sepanjang ikhwan yang berhutang kepadanya itu orang yang berhak menerima zakat. Apakah sunni sama dengan ahli sunnah? Sama ya, ahli sunnah itu nisbatnya sunni. Bagaimana kaidah menolong seorang muslim yang terbelit hutang, tapi hutangnya dalam hal yang terlarang, seperti riba, judi dan lain-lain. Kalau misalnya dia punya hutang dalam riba dan judi, dia sudah bertobat darinya, ingin berlepas diri darinya, maka dari hal yang baik dibantu supaya dia terlepas diri dari dosa tersebut. Tapi kalau dibantu dalam melunasi hutangnya, dia tetap berbuat riba dan judi, ini bukan tempat untuk membantunya, sebab akan membuat dia lebih senang melakukan kegiatan dosa tersebut.
Apa hukum mengadakan arisan yang di dalamnya ada undian nama? Arisan itu banyak bentuknya ya. Banyak bentuknya. Ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Adanya undian dengan nama itu tidak dipermasalahkan. Tapi yang dilihat bentuk arisannya bagaimana. Sini penanya tidak menunjukkan bentuknya, karena itu saya nggak bisa menerangkan. Baik, terakhir di sini ada beberapa pertanyaan yang sifatnya meminta nasihat akan banyaknya fitnah yang terjadi di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Juga nasihat-nasihat agar supaya seorang itu bisa kokoh dan giat dalam menuntut ilmu. Maka yang pertama yang saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada seluruh hadirin, kita melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Takwa adalah jalan kebaikan yang membawa seorang hamba kepada segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa yang ingin istiqamah, jalannya dengan cara bertakwa. Siapa yang ingin dihindarkan dari fitnah, jalannya dengan cara bertakwa. Siapa yang ingin diberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, jalannya dengan cara bertakwa. Dan banyak ayat-ayat hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, kita tidak mungkin menjelaskan di kesempatan yang ringkas ini. Cukuplah kita mengingat firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari area yang tidak pernah dia sangka. Kemudian yang kedua, dari hal yang penting kita ingat, selalu kita tanamkan di dalam diri, kita banyak mengingat bahwa hidup ini adalah sementara. Kita semuanya di dunia ini akan kembali menghadap kepada Allah. Dan semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban akan amalan yang kita lakukan. Apabila hal ini selalu tertanam di dalam jiwa, maka ini insyaallah ta'ala adalah motivasi yang sangat baik yang membawa hamba kepada ketaatan, menjauhkannya dari maksiat. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, ini adalah sifat seorang muslim dan muslimah, ciri kebaikan. Karena itu siapa yang ingin dikokohkan, siapa yang ingin mendapat solusi, siapa yang ingin dihindarkan dari berbagai fitnah, caranya dengan cara menuntut ilmu. Iya, ilmu ini terdapat di dalamnya kebaikan lebih daripada apa yang kita gambarkan dan lebih daripada apa yang digambarkan. Iya, kebaikan dan keutamaan ilmu sangat banyak. Manfaatnya tidak terhingga. Manfaatnya tidak terhingga. Karena itu Nabi Muhammad tidak pernah diperintah oleh Allah untuk memohon tambahan nikmat apapun. Tidak pernah diperintah oleh Allah memohon tambahan nikmat, harta, keturunan, istri, kedudukan dan seterusnya. Beliau hanya diperintah untuk memohon satu tambahan nikmat saja. Allah perintah kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Dia hanya meminta tambahan ilmu agama. Sebab ini adalah nikmat yang sangat besar, hal yang membuat seorang hamba aman di atas jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, hendaknya setiap orang itu menjauhkan dirinya dari segala tempat, segala keadaan, segala perkara yang bisa menjatuhkannya ke dalam fitnah. Di masa ini banyak fitnah. Banyak fitnah. Kadang fitnah itu masuk ke rumahnya, berada di tengah-tengah rumahnya, ya, melalui layar-layar televisi, melalui internet, melalui HP yang dia pegang. Kalau seorang hamba tidak menjauhkan dirinya dari sumber-sumber yang bisa menjatuhkannya dari fitnah, maka fitnah ini akan menimpanya. Karena itu, hendaknya dia berusaha untuk menghindari segala, memutuskan segala jalan yang mengantarnya kepada kejelekan. Kemudian yang keenam, seorang hamba hendaknya selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon supaya dia diberi hidayah,
dikuatkan hatinya di atas petunjuk, dikuatkan hatinya di atas petunjuk. Dan Rasulullah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari-hari ini, dalam kesempatan-kesempatan yang ringkas ini, ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga selalu menjadi perkara yang mempunyai arti dan makna di dalam kehidupan. Dan saya bermohon kepada Allah semoga kita dikokohkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan, dan tidak lupa saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.